Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carista Juanunungki dengan NIM A11 2024 16045. Nah, pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan konfigurasi link state routing menggunakan protokol OSPF di Cisco Packet Tracer. Nah, tujuan praktikum ini adalah agar seluruh router dalam topologi dapat saling bertukar informasi routing secara otomatis menggunakan OSPF. Nah, OSPF ini apa sih? OSPF atau Open Shorted Path First adalah protokol routing dinamis berbasis link state yang berfungsi mencari dan menentukan jalur terbaik untuk pengiriman data antar jaringan. Tiap router yang menjalankan OSPF akan saling bertukar informasi topologi, sehingga masing-masing router dapat membangun peta jaringan dan menentukan rute tercepat secara otomatis. Nah, di sini saya akan menjelaskan topologi yang saya gunakan. Di sini ada 6 router. Yang pertama itu ada R1 di sini, lalu R2, terus R3, R4, R5, dan R6. Nah, R1 di sini berperan sebagai router gateway atau simulasi koneksi ke internet. Dan router ini hanya memiliki interface loopback yang dijadikan router ID dan mengiklankan default rute ke seluruh jaringan menggunakan perintah default information originate. Oke. R1, R2, R3, R4 ini terhubung dalam satu segmen jaringan yang sama melalui interface Fast Ethernet 0/0 karena berada di dalam satu segmen yang sama. Nah, sementara itu R5 dan R6, ini R5 dan R6, masing-masing memiliki dua jaringan LAN dan satu koneksi serial point to point. R5 itu terhubung serial ke R2 dan R6 terhubung serial ke R4. Nah, untuk pengalamatan IP, seluruh jaringan ini berada dalam satu network besar, yaitu 172.16.0.0 dengan prefix slice 16 yang saya bagi menjadi beberapa subnet menggunakan metode VLSM atau Variable Length Subnet Mask supaya alokasi IP address lebih efisien sesuai kebutuhan host masing-masing. Nah, di sini, oke, saya besarkan. Oke, di sini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara perhitungan FLSM-nya. Langkah yang pertama itu diurutkan dulu. Jadi kan kalau kita melihat dari soal. Nah, kalau kita lihat dari soal di sini R2 ini hostname R2 interface FA01 ada hostnya 1000, terus R3 ini hostnya 400, R4 ini hostnya 120, R5 ini hostnya 6000, R5 yang FA0/1 ini 6000, yang R5 FA00 ini 800, R6 yang FA0/1 ini 2000, dan R6 FA0/0 ini 500. Nah, ini kita urutkan dulu. Urutkan kebutuhan hostnya dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Seperti itu. Nah, kebutuhan host terbesar itu ada di R5 ya. Nih, 6000. Nah, cara mencari prefiksnya adalah dengan mencari nilai n terkecil. Nih, rumus mencari n terkecil yaitu 2 pangkat n kurangi 2. Itu harus lebih besar daripada jumlah hostnya. Nah, di sini saya sudah mencoba 2 pangkat 13 dikurangi 2, yaitu 8190. Yang mana ini lebih besar daripada kebutuhan hostnya. Tapi kita coba lagi. Kalau 2 pangkat 12 dikurangi 2, yaitu 4094. Yang mana lebih kecil ya. Jadi ini kita hapus ya. Tidak mungkin ya. Karena sesuai aturannya kita harus mencari yang lebih besar daripada jumlah hostnya. Kalau di sini 6000 berarti kita harus mencari yang lebih besar yaitu 8190. Yaitu N-nya dapat ditemukan 13. Setelah itu kita kurangin. 32 dikurangin N, yaitu dapat di sini 19. Lalu dapat lagi 8192 itu dari hasilnya ini, 2 pangkat 13, kurangin 2, 8190 terus tambah 2. Jadi minusnya ini sebenarnya nggak dihitung ya teman-teman ya. Jadi langsung aja 2 pangkat 13 gitu. Hasilnya 8192. Nah, network berikutnya dimulai dari sisa blok sebelumnya. Ya, ini. Nah, network berikutnya tuh dimulai dari sisa blok sebelumnya, yaitu 172, 16, 320. Nah, kebutuhan host di sini kan ada 2000 ya. Jadi 2 dipangkatkan 11. Ini kalau mau saya coba di sini, 2 pangkat 11. 2 dipangkatkan 11. Dikurangi 2 sama dengan
2046. Dan ini cukup ya, 2046 itu kan di atasnya 2000, yang seperti tadi kita sudah pelajari. Jadi N-nya kan ditemukan N-nya 11. N-nya 11. N sama dengan 11. Dan prefiksnya 32. Kurangi 32 dikurangi N. N-nya ini adalah 11. Jadi di sini adalah 21. Slice 21 ya. Oke, dan berarti subnet masknya benar nih. 255, 255, 248, 0. Sesuai ya berarti ya. Oke, dan begitu juga seterusnya teman-teman. Jadi tinggal diulangin aja rumusnya. Ini nih kebutuhannya kebutuhannya 1000 host, prefiksnya 22, subnet masknya 255, 255, 252, 0. Dan yang ini selanjutnya kebutuhannya 800 host, prefiksnya slice 22, subnet masknya 255, 255, 252. Lalu yang bawahnya lagi ini 500, kebutuhan hostnya, prefiksnya di slice 23, subnet masknya 255, 255, 254.0. Lalu yang ini kebutuhannya R3 ini kebutuhannya 400 host, prefiksnya di slice 23, dan yang terakhir kebutuhan hostnya itu 120 host, prefiksnya di slice 25. Nah, untuk kedua link serial point to point antara router tuh karena masing-masing hanya butuh 2 host ini, karena masing-masing hanya butuh 2 host. Jadi saya pakainya prefix slice 30 dengan subnet masknya 255, 255, 255, 252. Ini 172.16.52.128 slice 30 untuk link serial R5 ke R2. Ini R5 ke R2. Dan 172.16.52.132 slice 30 untuk link serial R2 ke R6. Nih tulisannya ya. Dan yang terakhir router ID pada R1 saya menggunakan loopback 1111 dengan subnet mask slice 32. Nah, sekarang kita mau buka CLI-nya di R1. Kita buka CLI di R1. Nah, di sini karena saya sudah buat, jadi saya akan menjelaskannya pakai Notepad. Ini Notepad R1 saya akan menjelaskan. Yang pertama enable dulu. Enable itu kita masuk ke privilege mode, terus configure terminal. Ini tuh untuk masuk ke global configuration modenya. Terus di hostname R1. Ini tuh mengganti nama router. Jadi nanti tiap router namanya beda-beda. Jadi hostname R1, hostname R2 sampai R6 seperti itu ya. Lalu enable secret Cisco ini untuk mengatur password supaya bisa masuk ke privilege mode. Lalu line console 0 ini dan password itu buat ngamanin akses konsol. Lalu line FTY 0,4 ini, lalu password Cisco dan login itu password Cisco dan login ini untuk mengamankan akses remote lewat telnet atau SSH. Nah, exit, terus kita masuk ke interface loopback. Kita kasih IP-nya 111.255.255.255.255 untuk router ID. Lalu kita exit, kita masuk ke fast Ethernet. Kalau sudah semua kita exit. Oke. Lalu dapat router ID 111, lalu kita daftarkan network loopback dan network LAN ke area 0 dengan perintah network. Ya, sudah, lalu exit dan do write untuk menyimpan. Seperti itu. Lalu sama R2, kita buka dulu R2. Close, kita buka di R2. CLI lagi. Pakai notepad dan masukkan. Nah, ini R2 saya jelaskan. Enable. Seperti tadi sebenarnya caranya sama. Kita configure terminal, ini masuk ke global configuration mode, terus hostname-nya kita ganti. Kalau tadi yang sebelumnya kan R1, sekarang R2. Lalu ini enable secret Cisco, client console 0, dan password Cisco ini untuk mengamankan akses konsol. Nah, ini untuk login, kita masukkan passwordnya Cisco. Sudah. Nah, kita ulangin aja langkahnya untuk R2 sampai R6, cuman hanya berbeda di hostname aja. Jadi kita tuh bisa sebenarnya
mengcopy yang dari R1 tadi, yang dibedakan hanya di hostname-nya aja. Seperti itu. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu kita konfigurasi OSPF. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita konfigurasi OSPF. Nah, jadi di sini langsung kita ketik aja Cisco, lalu router OSPF 1 ini untuk mengaktifkan proses routing OSPF dengan proses ID 1. Nah, network 10.10.10.00.00.255 area 0 itu untuk mendaftarkan network ke dalam OSPF area 0. Lalu wildcard mask 000255 artinya OSPF akan mencocokkan interface yang IP-nya berada di dalam range 10.10.10.10.10.10.255. Lalu selanjutnya yang R2, caranya juga sama seperti yang R1. Kita ketik Cisco router OSPF 1. Ini untuk mengaktifkan proses routing OSPF dengan proses ID 1. Lalu network 10.10.10.00.255 area 0 ini itu untuk mendaftarkan network segmen bersama dengan R1, R2, R3, dan R4 ke area 0. Lalu ini pasif interface fast Ethernet 0/1 ini sebagai pasif interface artinya router tidak akan mengirim paket Hello OSPF ke jaringan ini karena tidak ada router OSPF lain di sini gitu. Jadi hanya ada PC dan host biasa aja. Lalu yang R3 juga sama, Cisco router OSPF 1 untuk mengaktifkan proses routing OSPF dengan proses ID 1. Lalu di sini juga ada pasif interface fast Ethernet 0/1 itu untuk menonaktifkan pengiriman Hello OSPF ke arah LAN pengguna di Fast Ethernet 0/1. Yang selanjutnya R4 ini juga sama. Pada router OSPF 1 ini kita ketikkan untuk mengaktifkan proses routing OSPF dengan proses ID 1 network 10.10.10.00.255 area 0 ini untuk mendaftarkan network segmen bersama dengan R1, R2, R3, dan R4 ke area 0. Lalu yang ini untuk mendaftarkan network LAN R4 ke area 0. Lalu yang terakhir ini, passive interface itu untuk menonaktifkan pengiriman Hello OSPF ke arah LAN pengguna di Fast Ethernet 01. R5 dan R6 juga sama. R5 dan R6. Lalu langkah selanjutnya, langkah keempat, yaitu mengatur priority OSPF. Nih, priority di sini tuh menentukan siapa yang menang pemilihan di R. Nah, coba di sini kita mau melihat apakah ini sudah connect atau belum. Nah, oke, di sini kita mau lihat konektivitasnya apakah sudah tersambung atau belum. Coba di R1 kita klik, lalu ke CLI, passwordnya kita masukkan Cisco. Lalu kita ping tadi itu di 172.16.0.0 ya teman-teman ya. Kita copy, lalu kita paste, enter. Tunggu dulu. Nah, ini sudah sukses. Oke, terus kita coba lagi yang lain. R2, R3, sorry. Ya, R2 dulu kita coba. CLI. Terus kita passwordnya Cisco. Oh, sorry, Cisco. Kita ping di sini tadi. 172.16.320. Paste. Coba kita tunggu. Nah, ini sudah sukses, sudah berhasil. Tapi entah kenapa di sini konektivitasnya atau completion-nya, maaf, masih 89. Mungkin karena ada bug. Coba kita cek di sini. Sebenarnya semua sudah benar semua, cuman entah kenapa masih 89. Nih, salah di OSPF-nya tidak menyambung ke Fast Ethernet. Ya, mungkin bug. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.